Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran dari kerajaan Kapilawatu yang lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini pada bulan Waisak. Ayahnya adalah Raja Suddhodana dan ibunya adalah Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya meninggal setelah 7 hari kelahiran Pangeran Siddhartha dan terlahir kembali di alam surga Tusita. Sehingga akhirnya Pangeran Siddhartha harus diasuh oleh bibinya Pajapati Gautami yang juga dinikahi oleh ayahnya. Sejak dilahirkan, Pangeran Siddhartha sudah diramalkan bahwa kelak akan menjadi Cakrawati, raja dari semua raja, ataupun menjadi seorang Buddha. Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat 4 peristiwa, yaitu orang sakit, orang tua, orang yang meninggal, dan petapa suci. Jika Pangeran Siddhartha melihat keempat peristiwa itu, maka akhirnya Pangeran Siddhartha akan meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan pertapaan menjadi Buddha. Sejak kecil, Pangeran Siddhartha sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan baik hati. Ketika perayaan pembajakan sawah, Pangeran Siddhartha sudah dapat mencapai tingkat jana pertama, dan saat itu usianya masih sangat kecil. Ketika Pangeran Siddhartha berumur 7 tahun, ia sudah dapat menguasai ilmu-ilmu, baik itu ilmu fisik maupun ilmu batin yang diajari oleh gurunya, Wiswamitra. Namun, Pangeran Siddhartha tetap berlaku santun dan rendah hati. Pada saat Pangeran Siddhartha berumur 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikahi putri Yasodhara dan menjalani kehidupan pernikahan selama 13 tahun yang penuh kemewahan dan kebahagiaan. Pada usia yang ke-29 tahun, Pangeran Siddhartha meminta izin kepada ayahnya untuk keluar istana. Raja Suddhodana memberikan izin kepada Pangeran Siddhartha, tetapi Raja Suddhodana tetap merasa khawatir akan ramalan dari para brahmana. Sehingga Raja Suddhodana memerintah kepada rakyatnya untuk menghiasi jalanan yang akan dilewati oleh Pangeran Siddhartha. Namun, terlepas dari semua usaha yang telah dilakukan oleh Raja Suddhodana, Pangeran Siddhartha akhirnya tetap melihat 4 peristiwa, yaitu orang sakit, kusta, orang tua, orang yang meninggal dan hendak dikremasikan, serta seorang petapa suci. Dan setelah melihat keempat peristiwa tersebut, pada hari itu juga lahirlah anak dari Pangeran Siddhartha dan putri Yasodhara yang bernama Rahula. Pada malam hari setelah kelahiran anaknya Rahula, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dengan Cana, kusirnya, dan Kantaka, kuda tunggangannya. Perjalanan dilakukan oleh mereka dan akhirnya mereka sampai di tepi sungai Anoma. Di tepi sungai itulah Pangeran Siddhartha memotong rambutnya dan melepas semua perhiasan yang ada di tubuhnya. Perhiasan dibawa pulang oleh Cana dan Kantaka. Kemudian Pangeran Siddhartha diberi jubah oleh Brahma Gatikara dan menyeberangi sungai Anoma dengan 2 langkah. Pertapa Gautama hendak mengunjungi hutan Uruvela untuk mempelajari ilmu dari pertapa sakti, yaitu Alarakalama dan Udaka Ramaputta. Tetapi sebelum menuju ke hutan tersebut, Pertapa Gautama tinggal sejenak di kebun mangga Raja Bimbisara. Raja yang mengetahui hal tersebut segera mengundang Pertapa Gautama untuk datang ke istananya. Sesampainya di istana, Raja Bimbisara menawarkan setengah harta dari kerajaannya kepada kepada Pertapa Gautama dan memintanya untuk membatalkan niatnya. Namun, Pertapa Gautama menolak dan mengatakan bahwa ia suatu hari akan kembali lagi. Setelah peristiwa tersebut, Pertapa Gautama kemudian bertemu dengan Alarakalama dan mempelajari ilmu berupa meditasi, kelahiran kembali, dan hukum kama. Namun ketika ditanya bagaimana cara membebaskan semua makhluk dari sakit, tua, dan mati, Pertapa Gautama tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan,
sehingga akhirnya Petapa Gotama memohon izin kepada gurunya dan melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, Petapa Gotama bertemu dengan Udaka Ramaputa dan mempelajari ilmu meditasi tingkat tinggi. Namun, Petapa Gotama juga tidak menemukan jawaban yang ingin dicarinya. Walaupun telah dilarang oleh gurunya, Petapa Gotama tetap meninggalkan dan tibalah di hutan Gaya. Petapa Gotama bertemu dengan 5 orang petapa dan bergabung dengan pertapaan mereka. Pada saat itu, Petapa Gotama melakukan pertapaan ekstrim beserta dengan 5 teman petapanya. Pertapaan ekstrim itu adalah pertapaan yang menyiksa diri. Namun dengan pertapaan itu tetaplah mereka tidak mendapatkan hasil. Akhirnya Petapa Gotama sadar dan meninggalkan pertapaan ekstrim tersebut. Petapa Gotama mulai makan, minum, dan membersihkan diri. Tetapi, kelima petapa temannya yang melihat hal tersebut merasa bahwa Petapa Gotama telah gagal dan meninggalkannya. Dengan begitu, Petapa Gotama melakukan pertapaan dengan sendiri dan hendak merasa putus asa. Pada saat itulah, Mara datang dan hendak mengganggu Petapa Gotama. Namun, usaha Mara tetap saja gagal. Terdapat seorang pengembala domba yang bernama Sujata dan anaknya Nanda berjasa dalam memulihkan kesehatan Petapa Gotama dengan memberikan semangkok susu segar. Petapa Gotama mulai nyaman dengan keadaannya dan mengubah cara bertapanya dengan mengamati terus-menerus tubuhnya hingga mencapai ketenangan yang luar biasa. Pada saat itulah, Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna di usianya yang ke-35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi. Pada saat itu, bulan purnama di bulan Waisak. Setelah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, Sang Buddha tinggal selama 7 minggu di 7 tempat yang berlainan di bawah pohon Bodhi dan sekitarnya. Pada senja hari pertama dari minggu ke-8, Sang Buddha menerima persembahan pertamanya yang berupa makanan oleh Tapusa dan Balika. Kemudian, kedua pedagang tersebut memohon agar diberikan sesuatu untuk diingat dan dipuja. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan beberapa helai rambut kepada mereka. Relik rambut tersebut diterima oleh mereka dengan kedua tangan penuh hormat. Selanjutnya, atas permohonan dari Brahma Sampati untuk membabarkan Dhamma kepada makhluk hidup, maka Sang Buddha berencana untuk membabarkan Dhamma pertamanya kepada kedua gurunya, yaitu Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Tetapi, sayangnya kedua guru tersebut sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, Sang Buddha berencana untuk membabarkan Dhamma kepada 5 petapa temannya. Dan diketahui bahwa kelima petapa temannya itu sedang berada di Tamarusa Isipatana. Oleh karena itu, dibabarkanlah khotbah pertama, yaitu Dhamma Cakkappawatana Sutta kepada 5 orang petapa di Tamarusa Isipatana. Selanjutnya, Sang Buddha juga menepati janjinya kepada Raja Bimbisara dan membabarkan Dhamma kepada Raja Bimbisara dan rakyatnya. Kemudian, Sang Buddha juga kembali ke kerajaan Kapilawatu atas undangan dari Kaludai dan membabarkan Dhamma kepada ayahnya serta rakyat-rakyat di sana. Selama 45 tahun, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada semua makhluk hidup. Sang Buddha pada usianya yang ke-80 tahun di Kusinara. Dan khotbah terakhir yang dibabarkannya berupa Mahaparinibbana Sutta.